Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Meskipun masih seperti ini kondisinya, masih pandemi, Ibu berharap semoga kalian masih semangat untuk belajar. Baik, sudah siap pelajaran hari ini? Pelajaran hari ini adalah pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 7, masih bagian pertama yang akan Ibu Kinanti pandu. Jadi Ibu berharap kalian menyimak videonya dari awal sampai akhir ya. Sebelumnya kalian sudah mempelajari dua teks, yaitu teks deskripsi dan teks prosedur. Kita akan memasuki teks yang ketiga. Apa itu? Tapi di sini Ibu memiliki dua gambar. Kira-kira mereka sedang apa ya? Mungkin di antara kalian akan ada yang menjawab sedang melamun, Bu. Atau sedang halusinasi, sedang berpikir, sedang berhayal mungkin, atau sedang berfantasi. Nah, kali ini kita akan belajar teks yang berkaitan dengan hayalan, dengan halusinasi, angan-angan, dan fantasi. Berbicara fantasi, fantasi itu dibagi menjadi dua, yaitu fantasi aktif dan fantasi pasif. Fantasi aktif adalah fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Contohnya, perancang busana, ada juga pelukis, ada juga penulis. Sedangkan fantasi pasif adalah fantasi yang tidak dikendalikan, jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Contohnya yang melamun, seperti yang selalu kita kerjakan kan, melamun. Jadi dapat disimpulkan bahwa kalau fantasi aktif itu adalah fantasi yang ada idenya, ada rencananya, ada hayalannya, ada lamunannya, ada halusinasinya, tetapi dituangkan dalam sebuah karya atau menghasilkan sebuah karya. Sedangkan kalau fantasi pasif adalah seperti tadi melamun, tidak memikirkan apa-apa dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, selanjutnya di sini Ibu mempunyai gambar, ada Harry Potter, pernah lihat? Ada juga Doraemon, kartun yang fenomenal, ada juga Spider-Man, ada juga Superman, Iron Man, dan sebagainya. Ini adalah salah satu fantasi yang sangat terkenal di dunia. Tapi jangan salah, kita juga mempunyai karya fantasi yang terkenal, yaitu seperti Sang Kuryang, Legenda Tangkuban Perahu, ada juga Malin Kundang, ada juga Jakatarup, ada juga Timun Emas, Bawang Merah, Bawang Putih. Nah, itu adalah salah satu fantasi yang ada di Indonesia. Anak-anak, kalian sudah pernah membaca belum legenda-legenda ini? Kalau belum, mulai sekarang kalian harus banyak membaca ya. Legenda-legenda apa aja sih yang ada di Indonesia? Nah, tapi selain itu juga, kita mempunyai penulis yang karya fantasinya itu, cerita fantasinya itu terkenal, yaitu ada karyanya dari Ugi Agustono yang berjudul Nataga The Little Dragon. Ada juga cerita fantasi yang berjudul Anak Rembulan yang ditulis oleh Joko Lelono. Jadi nak, mulai sekarang kita berfantasi aktif yuk agar mempunyai karya seperti mereka. Tuhan kan sudah menciptakan hayalan, kreativitas. Untuk itu kita harus bisa menuangkannya dalam sebuah karya ya. Baik, jadi fantasi itu apa ya? Nah, fantasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, fantasi adalah daya untuk menciptakan sesuatu dalam angan-angan. Sedangkan cerita fantasi adalah cerita yang bersifat imajinatif, dan cerita yang dikisahkan diragukan karena kurang masuk akal, atau cerita yang berisi hayalan, halusinasi yang tidak akan mungkin terjadi di kehidupan nyata. Kemudian di sini ada ciri-ciri umum cerita fantasi. Yang pertama ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Terus yang kedua ada ide cerita. Ide cerita fantasi ini lebih luas dan tidak terbatas.
Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar lintas waktu atau ruang. Misalnya ada latar masa lampau, masa kini, atau di masa yang akan datang. Kemudian yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Ini contohnya seperti video yang sedang Ibu putar. Itu kan tokohnya memiliki kesaktian ya. Terus yang kelima, bersifat fiksi atau tidak mungkin ada dalam kehidupan nyata. Lalu yang keenam, bahasa dari cerita fantasi ini tidak formal. Kemudian dilihat dari kesesuaian kisah nyata atau jenisnya. Fantasi dibagi menjadi dua, yaitu ada fantasi total dan ada fantasi irisan. Apa itu fantasi total? Fantasi total adalah fantasi yang cerita, nama tokoh, nama tempat, atau latar waktunya berasal dari khayalan penulis. Sedangkan kalau fantasi irisan adalah cerita yang nama tokoh, nama tempat, dan latar waktunya ada di kehidupan nyata. Gitu. Kemudian ada juga cerita fantasi sejaman dan lintas waktu. Yang pertama, latar sejaman, yaitu fantasi masa kini, masa lampau, dan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, di lintas waktunya, ada di masa kini dengan zaman prasejarah, ada di masa kini juga, dan ada juga di 40 tahun mendatang. Baik, nah, untuk cerita fantasi, materinya cukup sekian. Untuk lebih jelas dan detailnya Ibu akan jelaskan nanti kalau kita bertemu di kelas. Tetapi kalau kalian masih ada yang belum mengerti atau ingin ditanyakan, boleh langsung WhatsApp ke Ibu atau kalian tampung dulu, boleh ditanyakan nanti di kelas. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau Ibu ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye.